Ini kemarin saya banyak dikejar wartawan terkait dengan status gender Dorce Gamalama. Karena dia wasiat pengen dimakamkan secara, yang kemarin baru viral itu Andi Manganang, pemain bola voli timnas, anggota TNI AD. Tadinya taunya perempuan, tapi ternyata setelah dilihat secara medis nggak punya rahim. Maka kemudian dari Fajar and Friend akan menghibur mungkin sambil menunggu Gus Miftah yang akan mengisikan tausiah pada malam hari ini. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bernamai lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, dengan mula benci jadi rindu, kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bernamai lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis Nabi mula benci jadi rindu, kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Rasul sayang kasih Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang estu kula takdimi. Wabil khusus calon besan dan sahibul hajat yang akan menikahkan putra-putrinya antara Asarinda Salmara Afanina dengan Eko Gondro Putra Maheswara Alma dan Gondo. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Salah satu atau sebagian tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ini prinsip yang harus dipahami, bahwa manusia diciptakan pasti berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu jomblo nggak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Kenapa berpasang-pasangan?
Karena Allah menciptakan manusia itu pasti dari dua jenis kelamin. Min dzakarin wa unsa. Laki-laki dan perempuan. Ini kemarin saya banyak dikejar wartawan terkait dengan status gender Dorce Gamalama. Karena dia wasiat pengen dimakamkan secara perempuan. Saya ditanya sama teman-teman dari TV, wartawan, menurut Gus Miftah gimana dengan keinginan Dorce pengen dimakamkan secara perempuan? Saya jawab, ada takdir, ada sosial kultur. Jadi kalau takdir itu kodratnya Dorce itu lahirnya laki-laki. Kemudian gendernya dirubah secara sosiokultur menjadi perempuan. Lah bagaimana kalau mati? Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dilahirkan. Jadi kalau lahirnya laki-laki, ya penguburannya dengan cara laki-laki. Lah emang beda Gus? Beda. Bedanya apa? Sholat niat beda, niat sholatnya beda. Lapisan kain kafan beda laki-laki dan perempuan. Kemudian apalagi? Soal waris beda. Kemudian apalagi? Domir doanya lo beda. Kalau cewek mati Allahumma gfir laha. Kalau cowok mati Allahumma gfir lahu. Jadi kalau cowok hu, kalau cewek ha. Kalau banci hu ha bilang ini. Kan repot ini loh. Lah ternyata saya tidak berniat untuk mengkomentari beliau secara spesifik. Tetapi secara umum bahwa fikih tidak ada jenis kelamin ketiga. Perempuan atau laki-laki. Memang Bapak Ibu, ini mungkin belum dipahami Mas Gondo ya. Ada jenis kelamin ketiga itu oh ini Anton. Oh, kok Gondo kok tua men aku ngono. Jadi iki ngene ton tak kandhani ton. Jadi Allah itu menciptakan manusia Adam dan Hawa bukan Adam dan Anton. Kan kira-kira begitu. Memang secara fikih itu ada jenis kelamin ketiga. Ini sekaligus pemahaman ibu-ibu supaya ngerti lah. Banci ki apa to gitu. Secara fikih itu ada jenis kelamin yang disebut dengan khunsa. Khunsa itu bayi yang lahir dengan dua jenis kelamin. Ini kejadian langka tapi ada. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Pertanyaannya adalah besok ketika dia dewasa, ini menjadi laki-laki atau perempuan? Dianalisa secara medis. Lah kalau dia punya rahim, berarti perempuan dong. Lah alat kelamin laki-lakinya ditutup. Sebaliknya, kalau dia menonjol ke laki-laki, medis akan menyatakan bahwa dia laki-laki. Contoh yang kemarin baru viral itu Andi Manganang, pemain bola voli timnas, anggota TNI AD. Tadinya taunya perempuan, tapi ternyata setelah dilihat secara medis nggak punya rahim. Maka kemudian kelamin perempuannya ditutup, yang menonjol kelamin laki-laki. Itu namanya khunsa. Bagaimana dengan banci-banci di sekitar kita? Itu manusia jadi-jadian, makhluk jadi-jadian. Dia jadi banci itu dikarenakan salah pergaulan. Kalau ibu-ibu lewat ini bogem lampu merah itu kan banyak di situ. Begitu lihat mobilnya Gus Miftah mereka jejer, minta sedekah itu, tak jejer kasih uang semuanya. Begitu dimasuki kotak susunya brojol, gitu loh. Karena palsu kaos kaki. Ini namanya susuki, kita susu bono kaos kaki. Ya, gitu. Kan itu namanya palsu-palsu itu, sucipto, susu ini lancip diganjel boto. Gitu. Kalau itu banci jadi-jadian ini. Kalau di Thailand namanya lady boy, wajahnya lady kakinya boy. Kalau di Jawa Timur namanya Laura, lanang ora wedok ora. Nah itu, jadi pemahamannya gitu Bu ya. Laki-laki, orang dilahirkan laki-laki ya matinya harus laki-laki, secara fikih seperti itu. Maka kemudian Allah adil menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Lah, supaya kemudian ini bisa jatuh cinta, caranya bagaimana Mbak Alma? Ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu artinya apa? Untuk saling mengenal. Mengenal itu tidak hanya antara calon mempelai, tapi juga mengenal kedua belah pihak keluarga. Karena yang namanya pernikahan itu menyatukan dua keluarga besar, tidak hanya menyatukan antara Gondo dengan Alma, tapi antara keluarga Pak Anton dengan besannya. Maka semuanya harus saling mengenal. Kebiasaannya apa, kalau bobot bebeknya bagaimana, nasabnya seperti apa, iki keturunannya wong api apa ora, itu boleh. Maka kemudian perempuan dinikahi dalam Islam itu ada 4 kategori. Tungkihul mar'ah li arba'in. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Makanya boleh melihat fisik itu boleh, tapi jangan berlebihan.
aku delok tapi butuh kabeh lah, itu nggak boleh gitu. Itu berlebih-lebihan, boleh. Makanya kenapa kemudian cewek harus dandan? Karena memang perempuan itu dilihat karena kecantikannya. Oh, cewek harus olahraga supaya terjaga bodinya, itu boleh. Kalau sekarang begini, besok si Alma bilang, ah saya udah menikah nggak perlu dandan, salah Nduk. Walaupun kamu sudah menikah tetap harus dandan. Ingat di luar sana, mohon maaf, pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Nah, contohnya layangan putus lah. Itu. Gus Miftah nonton? Enggak katanya. Karena saya nggak ada waktu untuk nonton itu. Karena yang perlu kamu tahu Nduk, laki-laki itu kelemahannya di mata, perempuan itu kelemahannya di telinga. Karena laki-laki itu kelemahannya di mata, maka perempuan harus pintar dandan. Karena perempuan itu kelemahannya di telinga, maka cowok harus pintar ngomong kayak saya. Nah, tapi kalau saya setia Mas, karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh, kenapa nggak saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera Mas. Kan bahaya. Ya. Jadi kudu pintar dandan Dok, karena dilihat kecantikannya. Oh, boleh nggak Alma menikah melihat laki-laki karena ketampanannya? Boleh, nggak apa-apa. Lijamalia ketampanan atau kecantikannya. Makanya ibu-ibu ya mohon maaf walaupun udah sepuh-sepuh gitu dijaga penampilannya gitu. Atau olahraga biar badannya nggak gemuk-gemuk banget gitu. Kalau di sini nggak ada yang gemuk kok, cuman overweight. Yang agak Anda merasa gemuk santai saja. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya apa? Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Cewek itu kalau gemuk Bu ciri-cirinya satu, kalau di foto pasti dia miring. Kenapa? Nutupi perutnya ada lemaknya. Padahal orang gemuk itu perutnya rata-rata lemak. Makanya dijaga Dok. Body penampilan itu dijaga. Ya karena apapun itu bagian dari apa yang dilihat oleh pasangan kita. Maka salah satu ciri wanita solehah itu apa Alma? Inna dzarta ilaiha sarrotka. Kalau dipandang menyenangkan. Dipandang siapa? Dipandang suaminya. Lah kita itu lebih sering menyenangkan pandangan suami lain dibandingkan pandangan suami sendiri. Buktinya apa? Kalau keluar rumah pasti dandan, tapi di dalam rumah nggak pernah dandan. Kuwi mbok-mbok ngono kuwi, ibu-ibu kuwi. Lah metu pengajian ada ketemu Gus Miftah, masyaallah gitu loh. Pengajian jam 8, jam 5 wis dandan tak kandhane. Ngono wong wedok kadang-kadang lucu, Pak Anton. Wong lanang gawane ngapusi, jajal saiki didelok sing gawane ngapusi ki wong lanang apa wong wedok. Wong wedok kuwi lho. Alis api-api ya dikerot malah diganti lukisan, atau hidup sapi dikai sambungan, irung ketok mancung yang mergo suntian, rai ketok roto yang mergo pupuran, bibir ketok halus yang mergo fileran, ketok dur yang mergo sandal jijitan, susu ketok gede yang mergo ganjelan. Lah, kaya ngono gaweane bengak-bengok sing ngapusi wong lanang, sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Asli ta? Oh, jenengan asli Bu. Alisnya kaya buntut kala jengking. Dadi lah ae ngatur wong wedok ki ra iso Mas. Lah kepiye lho, alis ki aturane Gusti Allah dikerok ganti lukisan kok kepiye gitu lho. Arep ngatur wong wedok, ora ono critane wong lanang menang karo wong wedok iki. Wong wedok tak kandhani Mas. Perempuan itu kalau disakiti enggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti enggak pernah ingat. Itulah perempuan itu lho. Dadi lah nglarani ra tau lah dilarani ra tau, lali lah nglarani ra tau kelingan. Mana ono critane wong lanang menang karo wong wedok iki. Mbok ketut iki polisi, oh ketoke guala. Neng omah ketemu bojone ya kek kana delok. Ambiar. Kemudian apa? Tidak hanya soal kecantikan atau ketampanan. Kemudian ada faktor lain. Wali hasabiyah keturunannya. Boleh dilihat. Kemudian wali maliyah mergo bondone juga boleh. Kemudian yang keempat diingatkan wali diniha karena agamanya. Kenapa? Karena kalau kamu berpatokan kepada kecantikan dan ketamanan bisa menjadi luntur. Wong biyen mbokmu ki jaman gadis yo ayu kaya kowe. Saiki yo kaya bantrek. Saiki ayu menurut Pak Anton itu lah. Ayu ta Mas? Ayu. Ya ora kata ngapusi lah. Jadi kalau kita berpatokan hanya kepada fisik akan berubah. Yang tadinya kecil menjadi besar. Alah wong wedok iki lho meteng memido melar tenge tak kandhani. Maka kemudian apa? Kalau hanya karena faktor harta bisa habis. Maka Mbak Alma ya tak kandhani Nduk. Jangan hanya melihat apa yang dimiliki suamimu hari ini, calon suamimu hari ini. Tapi yang kamu perlu lihat adalah visi misi dia ke depan.
Aku mbiyen ki duwe nduk kanca kuliah, 1 bulan kirimannya 20 juta. Wong tuane sugih banget. Bulan hanya 100.000. Posisi saya tahun 99 itu sebulan untuk hidup di Jogja itu saya cukup dengan uang 100.000. Karena waktu itu sego kucing regane mung 150, Bu. Jadi sego kucing 150, naik bis jalur 3 dari Taman Siso ke IAIN itu 150. Jadi sehari itu rata-rata saya menghabiskan Rp1.000. Jadi isuk ya mangane sego kucing, awan sego kucing, bengi sego kucing. Jadi lumayan Mas, awan bengi mangane karo kucing. Wah, bener. Lah teman saya ini 1 bulan itu 20 juta, Bu. Waktu itu. Tapi yang terjadi hari ini apa? Hari ini dia urip rekoso, padahal dulu wong tuane sugih. Wong tuane sugih, hari ini dia rekoso. Yang saya dulu rekoso, urip saya hari ini minimal lebih enak daripada dia. Ya minimal aku lebih terkenal lah, kira-kira begitu. Artinya apa? Kamu jangan melihat apa yang dimiliki oleh calon suamimu hari ini. Maka kamu harus pastikan kepada dia bahwa dia membawa visi dan misi yang baik untuk rumah tanggamu. Kamu boleh tanya, Mas, visi misimu menikahi aku itu apa sih? Programmu itu kayak apa sih? Jangan kamu tanya, kamu hari ini punya apa sih Mas? Wah, saya dulu itu begitu nikah, ya nyuwun sewu Mas. Saya ditanya sama calon mertua saya, modalmu apa wani ngerabi anakku? Saya bilang, kelebihan saya cuma 1 dan kekurangan saya juga hanya 1. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan. Modar aku ini. Mertuaku medasi tapi arep dipek mantu kok ora duwe apa-apa gitu. Tapi saya sampaikan. Terus dia bilang begini, "Lah kalau kamu nggak punya apa-apa, besok anak istrimu kamu kasih makan apa?" Saya bilang, "Pak, jenengan ngerti entung." "Loh, apa hubungannya karo entung?" "Ya ora ono," aku ngono. Entung itu hidup di dalam daun pisang, nggak pernah bergerak keluar daun pisang, nggak pernah bekerja, nggak pernah macul. Dibuka lemu, Bu. Nggak ada kan entung kuru itu nggak ada. Apalagi entung stroke. Ora ono. Entung kok stroke ora ono. Alma tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, ini stroke. Waktu itu saya bilang, saya punya visi misi. Akhirnya mertua saya percaya dengan visi misi kamu. Dijalani dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu cirinya apa, Nduk? Ikhlas itu cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah, Ibu ya, ikhlas itu cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Kok hidup dalam berumah tangga kok banyak cobaan, Gus? Iya, hidup berumah tangga pasti banyak cobaan. Kalau cobaan itu pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Nah, makanya kamu harus sabar. Kok hidup banyak cobaan? Iya, karena kalau banyak cucian namanya laundry. Nah, kalau banyak saweran namanya nah, kalau banyak saweran ya kayak mbak-mbaknya di luar itu jeluk disawer itu. Oh ya ngono penyanyi gini-gini ngaji ngono mangan tok mbak kayak jan. Cah cuwilik mangane oke. Jadi tanya visi misinya itu penting. Karena kalau hanya mengandalkan harta orang tuanya nggak akan lama, Nduk. Ini banyak kasus kemudian orang dengan banyak warisan tetapi tidak mempunyai manajemen yang baik, tidak mempunyai pendidikan yang baik, tidak punya visi misi yang baik, selesai. Dan yang perlu kamu ingat adalah jangan pernah meremehkan calon suami yang belum punya apa-apa. Hari ini kamu bilang, "Mas, itu punya orang tua kamu. Aku butuh visi misi kamu." Tapi kamu harus optimis. Apa bedanya optimis dengan pesimis? Optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara pesimis melihat masalah dalam peluang. Harus optimis. Jangan khawatir dengan masa depanmu ketika menikah. Nduk, saya mau tanya sama si Alma. Coba bayangkan Alma, kalau kamu naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di samping perahumu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Alma jawab. Kamu naik perahu di sungai, perahunya bocor, di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Apa, Nduk? Berdoa, pasrah, tawakal, atau apa? Berdoa. Saya tadi bilang bayangkan kalau kamu naik perahu, perahunya bocor. Di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya satu. Apa? Berhenti membayangkan. Kan tadi saya bilang apa? Bayangkan. Lah orang itu banyak khawatir dengan masa depannya. Apalagi gara-gara pandemi corona seperti ini, Bu. Besok piye lah, iki malah ono varian baru. Mbiyen bapakne Delta, saniki ibuke Omikron. Lah iki piye iki? Malah tadi saya baca berita ada perkawinan antara virus Omikron dengan Delta. Langsung saya doakan semoga sakinah mawaddah wa Wuhan. Aku yang ngono toh. Wa Wuhan. Ayo. Kita sering membayangkan masa depan sehingga muncul ketakutan-ketakutan.
Yang perlu kamu ingat adalah ini quote-nya Gus Miftah, the best quote ini. Saya kemarin baru dapat penghargaan itu 3 Pak, dari penghargaan LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama saya dapat penghargaan karena belangkon saya terjual lelang, saya jual laku 900 juta. Jadi saya bikin belangkon 90 juta, saya lelang laku 900 juta, saya sumbangkan untuk Nahdlatul Ulama. Yang kedua saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi. Sudah 22 tahun Bu, saya ngaji bersama para lonte. Gitu. Nah, ya kan. Kemudian yang ketiga, pembawa wedangnya gemuk banget orangnya. Gitu. Takkan Dani cowok gemuk sama cewek kurus kayak saya itu, cowok kurus kayak saya itu sekarang sama istri, sama perempuan lebih disukai cowok kurus Mas. Kenapa? Karena makan saja nggak tambah apalagi pasangan ya. Tapi kalau cewek yang disukai gemuk-gemuk. Kenapa? Karena iki kok diedit di TikTok ya videonya apik iki mau. Tiba jelungup iki lho. Dikasih caption yang bawa minumnya Gus Miftah jelungup gitu loh. Nah, karena kabotan meteng ngono apik banget ning TikTok apik iki mau. Katanya ning grogi mergo ndelok rondo-rondo ning kene iki lho. Saya pengajian udah sekian puluh tahun ya, baru jungkel iki mau gitu. Sejarah ini. Jadi visi misi itu penting. Nah, jangan kemudian membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Ini tadi. Kemudian yang ketiga saya dapat penghargaan apa Bu? Dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Karena apa? Karena saya punya banyak quote. Saya ada 200 truk itu gambarnya saya. Tapi yang paling celaka satu. Ada mobil, tangki, sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Caption quote-nya apa? Silitmu adalah rezekiku. Lah, yang tadi saya sampaikan apa? Quote-nya ini, Dok. Jangan pernah membayangkan masa depan yang belum terjadi. Kamu khawatir dengan masa depanmu. Kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kamu khawatir membuang waktu, khawatir dengan masa depanmu, lebih baik kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi. Ah gitu aja percaya. Mas, aku ora bangga karo bondone wong tuamu. Tapi saya lebih bangga walaupun penghasilan kamu sekarang belum seberapa, tapi kamu bisa menunjukkan kepada saya bahwa kamu punya visi misi yang baik untuk masa depan kita. Makanya si Alma harus tahu kenapa keringat itu asin. Kenapa, Nduk? Kenapa keringat itu asin? Jawabannya sederhana. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Ngono, Nduk. Nah, Alma lebih suka olahraga lari apa jalan? Jalan, bener, Nduk. Kenapa saya lebih memilih jalan daripada lari? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Wah. Jadi kita nggak boleh cemas. Makanya kemudian apa? Dari itu kemudian Rasulullah mengatakan, jangan hanya berpatokan kepada fisik, jangan berpatokan kepada harta, fatfar bidzatiddin, tetapi berpatokanlah kepada agama. Taribat yadaka, maka kamu akan beruntung. Artinya apa? Begitu menikah, kamu harus siap menjadi makmum, suamimu si gondo siap menjadi imam. Walaupun kemarin santri saya ada yang salah Bu. WA sama cewek baru kenal. Dek mau nggak kamu jadi makmumku? Aku jadi imammu. Ceweknya jawab, sorry mas aku udah sholat. Malah zong. Yang lucu lagi santri saya namanya Wahyu. Nembak cewek, ceweknya nggak pernah mau. Kok nama usianya udah lumayan lah Golkar, golongan Kasep Rabi lah. Setiap nembak cewek, ceweknya itu nggak mau. Akhirnya cewek terakhir saya tanya, kenapa kamu ditembak Wahyu nggak mau terima? Dia malah jawab, sorry bah, saya nggak bisa terima wahyu. Kenapa? Karena kalau saya terima wahyu nanti dikira nabi. Wah, makanya jeneng mau jauh wahyu gitu loh. Nanti repot kamu cari istri gitu loh. Oh ada wahyu di sini ya. Wah, you so cute. Ini lagi. Ah itu patokannya. Maka kemudian apa? Dari ta'aruf itu menumbuhkan apa yang namanya cinta. Maka ketika dua orang mau bersatu, Allah memberikan rasa cinta di dalam hatinya. Ada cinta di dalam hatinya si Alma, ada cinta di dalam hatinya si Gondo. Maka kemudian pernikahan itu adalah menyatukan dua cinta. Maka benar Alma, saya itu sepakat, orang cewek-cewek itu mohon maaf ya mbak-mbak ibu-ibu ini. Kalau anaknya ada yang seneng gak usah lama-lama pacaran. Yang dirugikan ceweknya.
Makanya adik-adik, ibu-ibu ya mohon maaf ya, kalau punya anak cewek, ada cowoknya, langsung kalian bilang sama cowoknya, Mas, kalau kamu suka dengan anakku, pilih satu di antara dua, apa halalkan atau tinggalkan. Ngono, malah ngalor ngidul, Bu, anaknya tak ajak ning anu Borobudur yo. Bu, anaknya tak ajak ning Parangtritis, jadi korban anakmu. Lah wong tua iki lugu banget tok, Bu, anaknya tak ajak ning Kaliurang. Ya le engko tumbaske jadah. Halah-halah tempe nih anakmu majolke karo jadah tak kandhani. Itu loh. Langsung suruh nikahi saja itu loh. Taklukkan anakku dengan kobil tuh, bukan dengan I love you. Wow, gak. Nikah loh. Perasaan itu. Saya bilang apa? Jangan terlalu lama pacaran. Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Wah, lah yang ngompol lah, kono ngerasake apa dhewe ora Mas itu. Iki ngono lemu mangan. Oh, enak banget kupingnya ngrungokke kiai cangkeme walbel. Itu loh Mas, bedane wong lanang karo wong wedok iki. Wong lanang karo wong wedok lah pengajian iki bedane siji. Lah pengajian wong wedok iki mesti nggawa tas. Kuwi tujuannya mung siji Mas, senake turah sel ngono kuwi lho. Wong wedok dilawan gitu. Dak kabeh nggo tas to. Gedene tas yo ya Allah. Alasane kirmah mikir omah. Ya ora apa-apa. Wong Jawa jan ngoten kok, ngamal yen ora ngemil ngomel. Mila kiyaine ngomel ya jamaah ngemil terus. Monggo dilanjut lho, Mbak. Rasane isin lho, Mbak. Santai mawon lho, Mbak. Kaya sing njaba ya mangan-mangan ya, Mbak. Lah karena perasaan itulah kemudian Allah anugerahkan salah satu nikmat manusia itu mempunyai rasa cinta. Mempunyai rasa cinta. Nah, dalam rumah tangga ini yang harus dilakukan ketika kamu besok sudah menikah adalah bagaimana kemudian mempertahankan cinta ini supaya hangat terus. Karena sing jenenge cinta itu kayak angin, Dok. Cinta itu seperti angin. Sing jenengan itu kadang-kadang buanter, kadang-kadang standar, kadang-kadang alon. Lah, dua pasangan yang sudah menikah akan diuji dengan berbagai hal ujian di dalam pernikahan. Maka yang perlu kamu lakukan dengan gondo besok adalah bagaimana kemudian mempertahankan rasa cinta itu dengan volume yang tetap besar. Ujian pasti ada, nggak mungkin enggak. Maka saya bilang kalau hidupmu diselimuti masalah bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau diselimuti kelapa namanya klepon. Akan banyak ujian dari faktor manapun. Maka kewajiban ketika menikah adalah mempertahankan supaya rasa cinta itu tetap ada. Maka pas pernikahan si Atta Halilintar sama si Aurel, saya bilang, pada akhirnya pasangan yang bertahan itu adalah bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi yang mampu mencocokkan antara satu dan yang lainnya. Oh enggak mungkin kamu cocok 100% dengan si gondo itu enggak mungkin. Dan yang perlu kami ingat adalah pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka jangan pernah berpikir mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ngono to nrungokno. Gila ampuh banget toh. Wingi bernasihati atas, saiki nasihati Alma. Dan cewek itu offense berat. Ya bagaimana kalau nonton YouTube sambil makan kan gemuk. Ayo mari dimakan lagi, Mbak. Dan lihat, Mbak Alma ini pakai kawat gigi. Cewek itu kalau pakai kawat gigi pasti setia. Gimana enggak, gigi saja dijaga, apalagi pasangan. Iya. Itulah bedanya cewek dulu dengan cewek sekarang, Bu. Kalau cewek dulu itu, kalau orang dulu itu apa? Otot kawat, balung besi. Kalau cewek sekarang beda, gigi kawat untuk selfie. Iya. Iki yang ngono malah tukaran panganan, jan. Oh anak-anak. Modusnya anak-anak. Masya Allah. Lah, perasaan cinta itu, Nduk, itu akan diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Ujian ekonomi. Ujian ekonomi. Maka saran saya, mohon maaf ya, Nduk ya, kalau bisa begitu menikah langsung pisah dari rumah orang tua. Usrapena. Bener.
Harus mandiri. Itu ibu malah jangan. Mandiri. Karena kalau nanti ikut ke sini, suamimu tidak tidak teruji. Biar teruji dulu walaupun malah sering pulang. Tapi kalau bisa pisah dulu. Saya dulu karena saya memang nggak ada bu, saya dulu mau limo, madep mantep mangan melu morotua. Sampai akhirnya M10, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya bilang M1 apa? Matamu. Akan diuji oleh Allah. Ekonomi, tempat tinggal, terus kemudian pekerjaan, belum nanti lahir anak, terus ujian itu akan ada. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia itu hidup di dunia untuk diuji oleh Allah. Maka kalimatnya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dilihat bahwa kemudian alma sama gondo, kemarin masa remaja sudah diopeni sama orang tuanya, sekarang diopeni oleh suaminya. Di situ Allah memerintahkan kepada kita untuk membuat cerita baru yang tadinya lajang, kemudian kamu merupakan tanggung jawab suamimu. Maka mohon maaf kalau hari ini viral ceramahnya Ustadzah Oki soal pemukulan laki-laki suami kepada istri, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya tadi baru posting udah rame itu di berita itu. Saya bilang begini, gak akan mungkin orang tua itu mengikhlaskan anak perempuannya untuk dijadikan bahan pukulan oleh suaminya, betul bu? Gak mungkin. Makanya kemudian Aisyah pernah ditanya, Aisyah taqalat, Aisyah cerita bahwa Rasulullah itu tidak pernah memukul dengan tangannya, qattu biyadi la imro'atan wala khadiman, tidak pernah memukul istrinya maupun pembantunya. Kalau kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan kalau boleh memukul istri itu hanya dengan menggunakan siwak. Siwak itu kan cuma segini atau seukurannya. Artinya apa? Sebenarnya niatnya tidak untuk menyakiti tapi untuk mengedukasi. Alma ya aja ngono toh. Supaya apa? Supaya sang istri teredukasi. Niatnya tidak untuk menyakiti istri, nggak boleh. Bahkan saya setuju kalau kemudian KDRT itu berlebih-lebihan, istri diajar sampai bawa blow dan lain sebagainya, lapor ke Komnas Perempuan. Di situ akan ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Itu boleh. Bukan kok kemudian ketika perempuan itu lapor ke Komnas dianggap lebay. Bukan. Kadang-kadang kan laki-laki begitu, nafkah pas-pasan, imam belum jadi imam yang baik, bertanggung jawab baru juga pas-pasan, senengannya ngamplengi wong wedok. Saya nggak setuju. Makanya kalau bisa walaupun kamu sebagai seorang istri, lah bisa dok, kamu punya penghasilan sendiri. Boleh. Tapi kalau saya sebagai laki-laki, saya katakan sama istri saya, mulai hari ini ingat, kamu adalah tulang rusukku. Artinya apa? Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, jangan pernah menjadi tulang penyangga ekonomiku. Tapi sebagai istri kamu boleh punya penghasilan. Kenapa? Karena bagaimanapun suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan. Iya. Hati-hati layangan putus. Ini pendukung Kinan apa pendukung Lydia? Makanya saya katakan kepada bapak-bapak di luar sana, Pak, istri kita itu tulang rusuk. Ibu tahu, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk bagian mana? Bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dikasihi. Bagaimana mengasihi? Bahagiakan. Salah satu pembahagiannya pakai uang. Makanya saya ditanya, Gus, kenapa sih kalau istri-istri di sinetron Indonesia itu kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok aku. Gue pengen bojomu sabar, bayar. Mas Anton tahu nggak? Dalam pecahan mata uang, semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari, Mas. Delok wes, 1.000 cewek menari, 50.000 cewek menari. 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 cewek menari, 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, uang Rp1.000, pati murah bawa golok. Nah, memang tugasnya uang yo tak kandani.
Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya sederhana. Karena lah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Wow. Makanya hati cewek itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Ya. Kandani. Saya ini wong lanang pengen bojone ayu tapi rapane nafkah. Ingat bapak-bapak yang di luar sana, kecantikan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Maka kemudian apa? Begitu kamu menikah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang saling memahami antara satu dan yang lainnya. Maka kuncinya di mana, Nduk? Kuncinya adalah di komunikasi. Banyak orang yang saling jatuh cinta, tetapi keluarganya berantakan. Kenapa? Karena nggak ada komunikasi. Para istri saya ingatkan, curhatlah hanya dengan suamimu, jangan dengan suami tetanggamu. Tapi para suami juga ingat, dengarkanlah curhat istrimu. Karena kalau curhatan istrimu tidak kamu dengarkan, maka dia akan curhat kepada suami tetanggamu. Lah wong lanang kadang-kadang kurang ajar, lah nompo telepone bojone, selasa telepon-telepon kono ngomong gitu. Tapi lah nompo telepone bojone tanggane betahe gitu. Makanya ujiannya adalah ada satu setan yang tugasnya menggoda rumah tangga kita, namanya setan dasim. Jadi setan dasim itu ciri-cirinya apa? Bagaimana kemudian seorang suami memandang istrinya jauh lebih cantik dibandingkan istri tetangganya jauh lebih cantik daripada istrinya. Bagaimana seorang istri memandang suami tetangganya jauh lebih tampan daripada suaminya sendiri. Apalagi kalau suami tetangganya rambutnya pakai belangkon, pakai tongkat, bah. Untung kacamata tada ketinggalan saya itu. Jadi begitu keluar, aduh kacamata gua tak gowo yang. Tapi kalau saya pakai kacamata, pakai tongkat, ibu pun langsung bilang, wow, si buta dari gua hantu. Nah. Itu diuji deh. Itu namanya setan dasim. Makanya disitulah kemudian hidup itu apa adanya, bukan karena ada apanya. Sekarang Alma saya tanya, Dok, kamu kalau disuruh milih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Ayo muter aku. Pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Nah, mbok nih ngajari kaya dan dermawan. Padahal nggak ada jawabannya itu. Kenapa mbok nih milih kaya dan dermawan? Yang perlu kita pahami adalah bahwa hidup itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Hidup itu apa adanya, bukan ada apanya. Saya yakin kok, ketika pernikahan itu terjadi, kebutuhan kita pasti dicukupi oleh Allah. Kadang-kadang yang menjadikan kita ribet itu apa, Bu? Karena memperturuti keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak nalar. Bu, saya itu di Jakarta ya, punya pengajian ibu-ibu sosialita. Di Jakarta itu kan banyak BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Wow. Kalau di Klaten juga banyak BPJS, Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita. Oh, itu. Kalau saya juga BPJS, Buruan Para Janda Sosialita. Kalau di Jakarta itu ya Allah orang arisan tuh. Saya punya satu jamaah itu punya arisan 50. Dari paling kecil 20 juta per arisan sampai $10.000, 140 juta. 50 dan lain sebagainya. Coba, kalau suaminya tidak berkecukupan, kan ini bahaya, tuntutannya tinggi. Sama halnya ketika saya tanya sama suami-suami, oh Kak Mas Anton, tak tanya Bapak Igi, Mas tak sampean kon milih mana? Istri cantik tidak solekah, apa jelek tapi solekah? Ayo bentar aku Mas. Ayo pilih mana? Cantik tidak solekah, apa jelek tapi solekah? Nah, pasti jawabannya yang nggak ada, cantik dan solekah. Gitu. Artinya apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Ibu-ibu kalau memang suaminya di rumah nggak cakep-cakep banget, nggak usah punya bayangan punya suami cakep kayak saya. Nanti kurang syukur itu. Saya dulu ditanya Bu sama kiai saya, Miftah, kamu pilih mana? Istri cantik tidak solekah, apa jelek tapi solekah? Saya jawab cantik walaupun tidak solekah. Kiai saya marah Bu.
Wah berarti mentingnya fisik. Apa maksudmu? Saya jawab, saya punya alasan Kiai. Alasannya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solekah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solekah. Oh, tapi kalau istri saya jelek, mohon maaf. Tapi kalau istri saya solekah, jelek wajahnya, mohon maaf Kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Gitu. Wong itu saya kira diandan, ya Allah, suwe ini raumum gitu loh. Maka yuk kita bina dari nol, bahwa kemudian dalam pernikahan ini ada keberkahan, dalam pernikahan ini ada kebaikan. Selesaikan semua masalah dengan komunikasi. Tak kasih cerita terakhir karena saya mau ke JJM. Jadi ibu ada cerita bu, suami menikah dengan istri, suaminya kere banget, istrinya juga kere banget. Suaminya menikah itu cuma punya modal pit ontel. Pit ontel biasa, bukan pit ontel seperti RB Pak Anton mahal-mahal itu bukan. Kalau punya saya kan nggak mahal, cuma seharga Innova saja gitu. Sombong amat. Pit ontel murahan. Istrinya ketika menikah cuma punya modal apa bu? 2 anting kanan dan kiri yang harganya juga nggak seberapa. Ini saling mencintai, saling menyayangi, tapi mereka banyak miskomunikasi karena nggak ada komunikasi di antara mereka. Satu ketika sama-sama pulang kerja, suaminya pulang kerja, sepeda ontelnya ini ban roda salah satu rodanya itu pecah. Sementara istrinya pulang kerja, salah satu anting-antingnya itu hilang. Suaminya melihat istrinya kasihan, anting-antingnya tinggal 1, sementara istrinya melihat suaminya juga kasihan, rodanya pecah 1. Yang terjadi apa mas? Mereka sama-sama pergi ke pasar sendiri-sendiri. Suaminya menjual sepedanya untuk membeli 1 anting-anting untuk istrinya, sementara istrinya menjual 1 anting-anting untuk membelikan roda sepeda suaminya. Begitu pulang, sing siji nggawa ban, siji nggawa anting-anting. Rakalap gitu loh. Kenapa? Ada rasa cinta tetapi tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik. Maka pada akhirnya Alma Gus Miftah bisa mendoakan mudah-mudahan keluargamu sakinah mawaddah warahmah dan Allah serta karuniakan dzurriatan thayyibah, insya Allah selamat dunianya, selamat akhiratnya. Amin Allahumma amin. Ingat, istri itu adalah istana tempat ridho ilahi, sementara suami adalah semua uang adalah milik istri. Bukan, suami itu adalah surga untuk anak maupun istri. Karena suami yang baik adalah suami yang mampu mensurgakan anak dan istrinya. Makanya ingat, itu yang perlu kamu pahami. Insya Allah belajar pelan-pelan, ke depan keluarga akan menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Anton, Ibu matur nuwun. Ingat Alma, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.